Selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita Selasa 17 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28. Hari ini peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 16 sampai 25, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 37 sampai 41. Peringatan Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir, serta kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan kepada kita kebenaran tentang hidup beragama dan hidup beriman. Orang yang beragama belum tentu adalah orang beriman. Dan orang beriman sudah pasti dia adalah orang beragama. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini kepada jemaatnya di Roma mengingatkan mereka bahwa dalam persekutuan hidup mereka sebagai jemaatnya, sebagai jemaat Allah, ada kelompok yang disebut dengan orang benar dan ada kelompok orang fasik. Orang benar adalah orang yang beriman dan orang fasik adalah orang beragama. Mengapa orang benar disebut sebagai orang beriman? Karena seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, orang benar hidup oleh iman dan dari imannya. Sementara orang fasik itu sama dengan orang beragama, mereka mengenal Allah tetapi tidak hidup dari pengenalan akan Allah, tidak hidup dari imannya akan Allah. Mereka tidak memuliakan Allah dan tidak bersyukur kepada Allah dalam kehidupannya. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana dengan saya dan Anda? Bagaimana dengan kita? Apakah label orang beriman pantas dilekatkan dalam diri kita, dipasang dalam kehidupan kita? Ataukah kita lebih tepat memiliki dan mempunyai label orang beragama? Sekali lagi, orang beragama, dia mengenal Allah, tetapi tidak beriman karena dia tidak hidup menurut kehendak Allah. Dia tidak hidup untuk memuliakan Allah dan bersyukur kepada Allah. Dia hidup menurut penafsiran dirinya sendiri. Dia hidup menurut maunya sendiri. Sementara orang beriman pasti orang beragama. Orang beriman disamakan dengan orang benar karena orang benar dia hidup dari dan oleh imannya. Anda dan saya di mana posisinya? Sementara dalam bacaan Injil ditegaskan lagi juga soal label orang beragama dan orang beriman. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Ternyata sebelum makan Yesus tidak mencuci tangannya. Dan orang Farisi yang ada di situ menjudge Yesus sebagai orang yang tidak tahu adat, bahkan mempersalahkan Yesus. Orang Farisi adalah orang beragama. Mereka tahu tentang Allah, tentang perintah Allah, tetapi mereka bukan orang yang beriman. Karena hidup mereka lebih menonjolkan, lebih memperhatikan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang luar, bukan hal-hal yang batinia yang ada di dalam hati. Karena itu Yesus
menegur mereka. Mereka itu seperti dalam Injil yang lain. Mereka itu seperti kubur yang di luarnya putih bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dan itu yang Yesus tegaskan pada mereka, bahwa ketika yang di dalam bersih, di luarnya dengan sendirinya akan menjadi bersih. Orang fasik kelihatan luarnya baik, tetapi di dalamnya busuk. Orang beriman lebih dulu bersih di dalam hatinya. Karena orang yang bersih dalam hatinya otomatis akan bersih secara lahiriah. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana dengan saya dan Anda? Dalam konteks apa yang dikatakan dalam kitab suci, apakah kita adalah orang beragama dan masih orang beragama, atau sudah menjadi orang beriman yang menampilkan diri sebagai orang yang baik, tetapi sesungguhnya hatinya sangat busuk? Makanya terkadang orang-orang mengeluh, orang ini kok seperti itu ya? Saya sangka dia itu begini, dia itu baik. Ternyata, ini mengungkapkan orang-orang yang seperti itu luarnya saja begitu baik, begitu sopan, tetapi busuk di dalamnya. Orang macam ini cocok juga diberi label orang beragama, tapi belum beriman. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Dari ceritanya, dia sesungguhnya berasal dari keluarga kafir dan baru dibaptis setelah umur yang cukup tua. Dia kemudian menjadi imam dan bahkan menjadi uskup di Antioquia. Dan dialah uskup yang kedua sesudah Petrus di Antioquia. Lalu apa yang menjadi hal yang menarik? Dia termasuk orang beriman. Karena dia hidup dari dan oleh imannya. Apa itu? Dia karena keberaniannya mewartakan Kristus, keberaniannya menentang ajaran-ajaran sesat, dia lalu ditangkap dan mau dimasukkan dalam gelanggang, berkelahi, bertempur dengan binatang buas. Dan umat yang mendengar itu, yang mengetahui itu, menginginkan atau mau supaya membebaskan Ignatius sebagai uskup ini. Tapi apa dia katakan kepada umatnya? Dia katakan, jangan pernah membebaskan saya. Karena saya seperti gandum Kristus yang harus digiling oleh geraham binatang supaya menjadi murni. Dan beliau juga menegaskan kepada umatnya untuk tidak pernah mengikuti ajaran sesat. Saudari dan saudara terkasih, menjadi orang benar bukan hal yang tidak mungkin. Menjadi orang beriman juga bukan hal yang tidak mungkin. Sudah terjadi dan dimiliki dan dilakukan, dihayati oleh Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan sekaligus martir. Mari kita belajar dari Yesus, martir dari segala martir, dan mari kita mencontoh hidup Ignatius dari Antioquia yang telah menunjukkan kepada umatnya dan kepada kita, kepada saya dan Anda, bagaimana hidup beriman itu. Tuhan memberkati.